Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran sehat di hari tua. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang dipedulikan oleh semua teman-teman parubaya dan lansia, rambut beruban. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Di pagi hari, Anda bangun dengan penuh harapan, berjalan ke depan cermin bersiap untuk merapikan diri, namun tiba-tiba tanpa sengaja Anda menemukan satu, dua, atau bahkan segenggam rambut putih baru yang terlihat sangat mencolok. Uban itu berdiri dengan angkuhnya di atas kepala atau di pelipis Anda. Hati rasanya nyes. Mau tidak mau Anda menghela napas, merasa diri ini bertambah tua 1 poin lagi. Reaksi pertama banyak teman pastilah berpikir sudah waktunya mewarnai rambut. Menggunakan pewarna rambut untuk menutupi uban memang bisa membuat kita terlihat lebih muda beberapa tahun dalam waktu singkat. Dan suasana hati pun jadi lebih senang. Tapi, dalam hati kita semua tahu, ini hanyalah cara mengobati gejala, bukan akarnya. Bahan kimia dalam pewarna rambut jika hanya sekali dua kali mungkin tidak masalah. Namun, jika bertahun-tahun bersentuhan dengan kulit kepala, sulit untuk tidak membuat kita merasa was-was. Kita khawatir akan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan kulit kepala, bahkan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Pernahkah Anda duduk tenang dan berpikir, adakah kemungkinan? Adakah satu metode yang tidak mengandalkan bahan kimia ini? Melainkan, dimulai dari dalam tubuh kita, dari akar masalahnya, membiarkan rambut kita sendiri berjuang untuk perlahan-lahan berubah dari putih kembali menjadi hitam sehelai demi sehelai? Dalam video hari ini, Dr. Budi Hartono akan membagikan kepada Anda sebuah metode perawatan rambut orang malas yang ajaib. Metode ini tidak membebani Anda sepeser pun. Tidak mengharuskan Anda membeli suplemen kesehatan yang mahal, apalagi menyuruh Anda minum obat. Anda hanya perlu duduk nyaman di tepi tempat tidur setiap malam sebelum tidur, lalu menggunakan kepalan tangan Anda untuk mengetuk satu bagian tubuh yang khusus. Hanya dengan gerakan yang sesederhana ini, jika Anda bisa konsisten melakukannya, Anda mungkin akan sangat terkejut menemukan bahwa kecepatan pertumbuhan rambut putih benar-benar melambat. Rambut baru yang tumbuh, bagian akarnya ternyata berwarna hitam. Bahkan di beberapa tempat bisa tumbuh kembali rambut yang hitam berkilau. Terdengar seperti dongeng 1001 malam, agak sulit dipercaya bukan? Anda jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa ini tidak mungkin. Dalam video edisi kali ini, saya memohon kepada Anda semua untuk bersabar menontonnya dari awal sampai akhir. Saya, Dr. Budi Hartono, akan mengajak Anda menggali kearifan pengobatan tradisional yang diwariskan leluhur untuk menemukan penyebab sebenarnya dari tumbuhnya uban, dan saya akan membagikan semua detail dan poin penting dari rahasia ketuk-ketuk rambut jadi hitam ini tanpa ada yang disembunyikan. Ketika Anda selesai menonton video ini secara utuh, Anda pasti akan memiliki pemahaman ilmiah yang benar-benar baru dan penuh harapan tentang cara mengatasi rambut beruban. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini, kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita masuk ke topik hari ini. Pertama-tama, kita perlu benar-benar memahami satu masalah. Mengapa rambut kita bisa memutih? Mengapa ada orang yang sudah mencapai usia 70 tahun masih memiliki rambut hitam yang membuat orang iri, sedangkan ada orang yang baru saja memasuki usia parubaya atau bahkan lebih muda sudah mengalami uban dini? Dari sudut pandang sains medis modern, alasannya relatif langsung. Di setiap akar rambut kita, yaitu di dalam folikel rambut, terdapat sebuah pabrik pigmen kecil. Pekerja di pabrik ini adalah sel melanosit. Mereka bekerja siang malam tanpa henti, khusus bertugas memproduksi sejenis pewarna yang disebut melanin. Ketika pabrik ini beroperasi normal dan bahan bakunya cukup,
Melanin yang diproduksi pun melimpah, sehingga rambut kita secara alami akan hitam berkilau. Namun, jika pabrik ini mengalami kerusakan karena faktor usia, kekurangan gizi, atau faktor internal dan eksternal lainnya, para pekerjanya pun bertumbangan dan mogok kerja. Maka, jalur produksi melanin pun terhenti. Tanpa pewarna melanin, rambut yang diproduksi tentu saja hanya akan berwarna putih. Bertambahnya usia adalah penyebab utama menurunnya efisiensi pabrik ini dan pensiunnya para pekerja tersebut. Akan tetapi, pandangan ilmu pengobatan tradisional terhadap masalah ini jauh lebih dalam, lebih jauh, dan lebih menyeluruh. Pengobatan tradisional menganggap rambut tidak pernah berdiri sendiri. Rambut ibarat cermin atau jendela bagi kondisi kesehatan internal tubuh kita. Masalah apapun yang terjadi di dalam tubuh seringkali akan tercermin melalui warna, kilau, dan jumlah rambut. Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan selama ribuan tahun, ada 3 golongan orang yang sangat mudah memiliki uban. Coba Anda cek, Anda termasuk golongan yang mana? Golongan pertama, orang dengan ki, energi vital, dan darah yang kurang. Dalam pengobatan tradisional, ada satu kalimat emas yang telah diturunkan dari generasi ke generasi yang mengungkap rahasia pertumbuhan rambut, yaitu rambut adalah sisa dari darah Fa Wei Sui Ziyu. Kata sisa di sini bukan berarti tidak berguna, melainkan bermakna surplus atau kelimpahan. Bagaimana cara memahaminya? Anda bisa membayangkan seluruh tubuh kita sebagai sebidang tanah yang luas. Ki dan darah di seluruh tubuh kita ibarat sungai, sumber air, dan nutrisi kaya yang terlarut di dalam air yang menyuburkan tanah ini. Pikirkanlah, hanya ketika air kehidupan ini volumenya melimpah dan nutrisinya cukup, barulah tanah bisa menjadi subur. Dan rambut kita ibarat tanaman yang tumbuh di atas tanah subur ini. Jika tanahnya subur, tanaman secara alami akan tumbuh berakar kuat, hitam, berminyak, lebat, dan kekar. Sebaliknya, jika seseorang karena berbagai alasan mengalami kekurangan ki dan darah, maka tanah tubuh ini ibarat mengalami kekeringan dan tandus. Lalu, bagaimana nasib rambut atau tanaman yang tumbuh di atasnya? Jika tidak mendapatkan irigasi dan nutrisi yang cukup, secara alami ia akan menjadi kering, menguning, tidak berkilau, mudah patah, rontok parah, bahkan langsung tumbuh uban dari akarnya. Jadi, coba perhatikan baik-baik orang di sekitar Anda. Mereka yang rambutnya hitam dan lembut biasanya wajahnya kemerahan, bibirnya penuh dan energinya melimpah. Ini adalah ciri khas kecukupan ki dan darah. Namun, jika Anda sering merasa pusing, mata berkunang-kunang, lelah, tidak bertenaga, wajah pucat kekuningan, dan tidak ada lengkungan bulan sabit kecil di kuku jari, maka Anda harus waspada apakah kekurangan ki dan darah sedang diam-diam memicu uban Anda. Golongan kedua, orang dengan ginjal lemah. Defisiensi ginjal. Istilah ginjal lemah tidak asing bagi teman-teman parubaya dan lansia, tapi seberapa erat hubungannya dengan rambut? Dalam pengobatan tradisional ada satu kalimat lagi yang juga merupakan hukum emas. Kejayaan ginjal terlihat pada rambut Shenki Hua Zaifa. Kata Hua berarti kemilau atau kejayaan. Kalimat ini bermakna bahwa kuat atau lemahnya fungsi ginjal seseorang, manifestasi paling luar dari kemilau, dan esensinya ada pada rambut kita. Supaya Anda lebih mudah mengerti, Anda bisa membayangkan ginjal di dalam tubuh kita sebagai sebuah baterai aki yang sangat kuat fungsinya. Ia menyimpan energi paling mendasar dari kehidupan kita. Ginjal. Saat kita muda, baterai ini terisi penuh, energinya melimpah. Makanya Anda lihat anak muda energinya meluap-luap dan rambutnya selalu hitam berkilau. Namun seiring bertambahnya usia, baterai ini sudah dipakai puluhan tahun. Isinya tentu perlahan akan berkurang. Ditambah lagi, jika kita sering begadang, terlalu lelah bekerja, atau terlalu banyak pikiran, itu semua justru mempercepat habisnya daya baterai ini. Ketika daya baterai terkuras sampai tingkat tertentu yang dalam pengobatan tradisional disebut jing ginjal tidak cukup, maka fungsi berbagai organ tubuh yang dikelolanya akan melemah. Salah satu alarm peringatan yang paling awal muncul adalah rambut memutih. Jadi, ginjal adalah salah satu penyebab paling utama uban pada orang parubaya dan lansia. Teman-teman golongan ini biasanya juga disertai masalah insomnia.
banyak mimpi, telinga berdenging, daya ingat menurun, pinggang pegal kaki lemas, dan sering buang air kecil di malam hari. Ini semua adalah sinyal bahwa daya baterai tidak cukup. Golongan ketiga, orang yang stres tinggi dan suka memendam amarah. Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat, baik tekanan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, mudah membuat kita berada dalam kondisi mental yang sangat tegang dalam waktu lama. Banyak teman yang selalu memendam masalah dalam hati atau kepribadiannya agak tertutup. Jika ada hal tidak menyenangkan, terbiasa memendam amarah makan hati sendirian. Anda mungkin merasa ini murni masalah perasaan. Apa hubungannya dengan uban? Sebenarnya hubungannya sangat erat. Mari kita buat perumpamaan lagi. Ketika Anda tegang, cemas, atau khawatir dalam waktu lama, otot-otot di seluruh tubuh Anda, termasuk otot-otot kecil di kulit kepala, yang tidak kita rasakan akan secara tidak sadar, terus berkontraksi dan menegang. Pembuluh darah kita ibarat jalan tol yang mengangkut nutrisi ke pabrik melanin di akar rambut folkel. Jika otot kulit kepala menegang, bukankah jalan tol pembuluh darah yang kecil ini jadi terhimpit, gepeng? Jika jalan sudah terhimpit, bahkan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah, bagaimana mungkin armada pengangkut darah yang penuh muatan nutrisi bisa lancar mengantar nutrisi ke pintu pabrik? Jika tidak terkirim, pabrik tidak punya bahan baku, tentu saja harus berhenti berproduksi. Uban pun muncul sebagai akibatnya. Dari sudut pandang lain, emosi negatif jangka panjang juga akan sangat mengganggu sistem saraf otonom tubuh kita, membuatnya menjadi disfungsi. Sistem saraf ini ibarat markas komando yang bertugas memerintahkan endokrin seluruh tubuh. Jika markas komando kacau, perintah sekresi melanin bisa salah. Sintesis dan pengangkutan melanin akan mengalami hambatan, dan uban pun diam-diam merambat memenuhi kepala Anda tanpa disadari. Jadi, menjaga mental yang optimis dan ceria adalah teknik perawatan rambut terbaik. Golongan keempat, orang dengan konstitusi darah panas yang sering diabaikan. Selain 3 penyebab utama di atas, ada satu lagi biang kerok uban yang sangat umum secara klinis namun sering diabaikan, yaitu darah panas. Blood heat, ini adalah istilah pengobatan tradisional, terdengar agak abstrak. Sederhananya, api di dalam darah Anda terlalu besar, darah itu sendiri tidak segar. Darah panas ini, berdasarkan penyebab dan gejalanya, dibagi lagi menjadi 2 situasi utama. Pertama adalah panas nyata, ekses. Sebagian besar karena patogen panas dari luar masuk ke tubuh, misalnya terlalu banyak makan makanan pedas, gorengan, bakaran, atau terkena angin panas. Gejalanya seperti panci yang api di bawahnya terlalu besar. Air di dalamnya mendidih bergolak. Pada manusia, rasanya mulut kering tenggorokan kering, sangat ingin minum air es, buang air besar kering dan keras, hati gelisah, mudah marah, bahkan bisa mimisan atau kencing berdarah. Kedua adalah panas semu, defisiensi. Jenis ini lebih umum pada teman-teman parubaya, lansia, dan wanita. Ini bukan karena api dari luar terlalu besar, tapi karena cairan yin yang melembabkan tubuh kita sudah kurang. Ini ibarat air di dalam panci yang perlahan dimasak sampai kering selama bertahun-tahun. Airnya sedikit, tidak bisa menahan api, dasar pancinya sendiri jadi merah membara. Teman-teman tipe ini sering merasa telapak tangan, telapak kaki, dan dada terasa panas disebut 5 pusat panas. Mudah berkeringat saat tidur malam, keringat malam, pipi tiba-tiba memerah tanpa sebab, dan lidah jika dijulurkan terlihat merah. Bayangkan saja, entah jenis panas yang mana, ketika darah kita membawa hawa api yang tidak normal ini untuk menutrisi folikel rambut yang lembut di kulit kepala, bukankah itu sama saja dengan menyiram bunga pakai air mendidih? Bisakah bunganya tumbuh subur? Tentu tidak. Makanya, rambut jadi mudah layu dan memutih. Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas, Anda harus memberikan perhatian yang cukup, karena ini bukan hanya masalah penampilan, tapi sinyal bahaya yang dikirimkan oleh kesehatan internal tubuh Anda. Baiklah, setelah memahami penyebab uban, kita harus memberikan obat yang tepat. Leluhur kita meninggalkan banyak metode yang efektif. Hari ini, Dr. Budi Hartono akan memperkenalkan 3 metode paling efektif kepada Anda. 1. Diminum, 2. Pengobatan luar. Dilakukan bersamaan barulah bagus hasilnya. 3 metode efektif memperbaiki rambut beruban. Metode 1,
Resep kuno dinasti Ming Pil Sangma, menutrisi ginjal, mendinginkan darah. Ini adalah dasar dari perawatan internal. Kita sudah menganalisis dengan sangat jelas di depan. Jika ingin menyelesaikan masalah uban sampai ke akarnya, kuncinya ada 2 tugas inti. Pertama, harus menambal zinc ginjal yang defisit. Kedua, harus membuang api jahat dari dalam darah. Adakah satu metode yang seperti jenderal pintar, bisa memimpin 2 pasukan sekaligus, bisa menutrisi sekaligus membersihkan panas? Ternyata benar-benar ada. Dalam sebuah kitab pemeliharaan kesehatan yang sangat terkenal di dinasti Ming berjudul Shou Shi Bao Yuan, menjaga kesehatan dan memperpanjang umur, tercatat dengan hormat sebuah resep klasik yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Namanya Pil Sangma. Nama ini sangat lugas. Sesuai namanya, bahan utamanya hanyalah 2 harta karun yang merupakan makanan sekaligus obat. Daun murbei sangye dan wijen hitam hezima. Kehebatan kombinasi ini terletak pada pembagian tugas keduanya. 1 berperan sebagai wajah merah, tokoh baik penyerang. 1 sebagai wajah putih, tokoh tegas bertahan. 1 menyerang, 1 bertahan. Kerjasamanya sangat sempurna, mencerminkan kearifan keseimbangan dalam pengobatan tradisional. Wijen hitam memerankan wajah putih, bertahan, fokus, menutrisi. Dalam teori 5 elemen, warna hitam masuk ke ginjal. Jadi, wijen hitam sebagai makanan alami berwarna hitam adalah barang kelas atas untuk menutrisi ginjal kita. Sifat dan rasanya manis dan lembab, mampu menutrisi zinc ginjal kita secara langsung, seperti hujan musim semi yang membasahi tanpa suara. Mengisi ulang daya baterai utama tubuh. Jika zinc ginjal cukup, fondasi rambut menjadi kokoh. Ibarat pohon besar, jika akarnya menancap dalam, daunnya otomatis rimbun. Selain itu, pengobatan tradisional juga meyakini wijen hitam bisa melancarkan 2 meridian terpenting manusia, meridian Ren dan meridian Du. Meridian Ren disebut lautan meridian yin yang mengatur darah seumur hidup. Meridian Du disebut lautan meridian yang mengatur qi seumur hidup. Jika kedua meridian ini lancar, sirkulasi besar qi dan darah di seluruh tubuh menjadi sangat lancar. Rambut sebagai sisa dari darah tentu akan mendapat nutrisi paling maksimal. Daun murbei memerankan wajah merah, penyerang, fokus, membersihkan. Daun murbei, terutama daun murbei musim dingin yang sudah terkena embun beku frost mulberry leaves, memiliki nilai obat tertinggi. Sifatnya agak dingin, rasanya manis. Kitab pengobatan mengatakan, rasa manis menutrisi darah, sifat dingin mendinginkan darah. Jadi ia bisa menutrisi darah sekaligus membersihkan api dan racun panas dalam darah kita, menurunkan masalah darah panas. Sekaligus daun murbei utamanya bekerja pada meridian hati. Sambil mendinginkan darah, ia juga bisa meredakan api hati dan menekan angin jahat yang berkeliaran dalam tubuh. Lihatlah, kombinasi ini sungguh luar biasa, bukan? Wijen hitam bertugas menambal ke dalam mengisi kekurangan. Daun murbei bertugas membersihkan keluar, membuang api berlebih. 1 menutrisi ginjal, 1 mendinginkan darah. 1 wajah putih, 1 wajah merah. 2 akar masalah internal utama penyebab uban berhasil dikendalikan dengan mantap. Cara pembuatan sederhana di rumah dan aturan minum. Resep kuno ini bisa kita buat sendiri dengan mudah di rumah. Anda bisa pergi ke apotek atau toko obat terpercaya untuk membeli wijen hitam berkualitas yang sudah disangrai matang dan daun murbei kering yang bersih. Rekomendasi perbandingannya adalah wijen hitam 2 bagian, daun murbei 1 bagian. Kemudian gunakan blender atau penggiling bumbu di rumah untuk menghaluskan kedua bahan ini secara terpisah menjadi bubuk sehalus mungkin. Lalu campurkan keduanya sampai benar-benar rata. Simpan dalam toples kaca yang bersih dan tertutup rapat. Letakkan di tempat yang sejuk dan kering. Setiap hari pagi dan malam, ambil 1-2 sendok makan bubuk campuran ini. Bisa diseduh dengan air hangat menjadi seperti bubur encer, atau bisa juga ditambahkan madu secukupnya diaduk sampai kental, lalu dimakan langsung, atau dibentuk menjadi bola-bola kecil, lalu ditelan. Kunci dari metode ini ada pada kata konsistensi. Jangan semangat 3 hari lalu, berhenti hangat-hangat. Tahi ayam. Metode 2.
3 harta karun penumbuh rambut di atas kepala pijat titik akupunktur. Selain diminum untuk menutrisi dari akar, pengobatan tradisional juga sangat menekankan pemijatan titik akupunktur tertentu untuk melancarkan meridian, memancing qi, dan darah naik ke atas, melakukan irigasi presisi pada kepala kita. Di atas kepala kita tersembunyi 3 titik harta karun yang sangat membantu untuk menumbuhkan, menguatkan, dan menghitamkan rambut. Mereka adalah titik Jiaosun, titik Yuzhen, dan titik Baihui. Titik Jiaosun. Nama titik ini mungkin terdengar asing, tapi posisinya sangat mudah dicari. Julurkan jari Anda, lipat daun telinga sisi yang sama ke arah depan menempel ke pipi. Tepat di bagian atas telinga yang sudah dilipat itu, di tempat masuknya garis batas rambut, itulah titik Jiaosun. Titik ini adalah titik penting pada meridian Sanjiao tangan. Sering memijat area ini dengan bantalan jari bisa sangat efektif melancarkan sirkulasi darah di kedua sisi kepala. Ibarat menggemburkan tanah dan memberi pupuk pada kulit kepala agar folikel rambut bisa bernapas lega. Titik Yuzhen. Titik ini ada di belakang kepala. Anda bisa mencari dulu tulang yang paling menonjol di tengah belakang kepala Anda. Lalu dari tengah tulang itu, raba ke bawah melewati batas rambut, garis rambut belakang, lalu naik lagi sekitar lebar 2 atau 3 jari di bagian yang cekung. Itulah titik Yuzhen. Memijat di sini tidak hanya melancarkan sirkulasi darah bagian belakang otak untuk menumbuhkan rambut, tapi juga punya efek menguatkan ginjal yang sangat baik. Mengapa? Karena titik Yuzhen adalah titik obat pada meridian kandung kemih bladder meridian. Dan meridian kandung kemih memiliki hubungan luar dalam dengan meridian ginjal. Menstimulasi meridian kandung kemih sama dengan membantu dan memicu qi ginjal kita secara tidak langsung. Titik Baihui. Titik ini bisa dibilang titik bintang utama senter di atas kepala kita. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengarnya. Posisinya tepat di tengah puncak kepala. Cara mencarinya paling mudah. Tarik garis lurus dari puncak kedua telinga ke atas, lalu tarik garis lurus dari tengah hidung ke atas. Titik pertemuan dua garis itu adalah titik Baihui. Baihui sesuai namanya berarti pertemuan 100 meridian. Ini adalah markas besar pertemuan semua energi yang positif di tubuh kita. Sering memijat di sini bisa memicu dan meningkatkan energi yang seluruh tubuh. Jika energi yang cukup, qi dan darah baru bisa didorong lebih baik menuju tempat tertinggi tubuh kita yaitu kepala. Sehingga berperan kunci melindungi rambut dan mencegah kerontokan. Teknik pijat rinje. Dr. Budi Hartono menyarankan Anda melakukannya setiap malam sebelum tidur atau pagi setelah bangun. Saat tubuh dan pikiran rileks, Anda bisa duduk nyaman, pejamkan mata, gunakan bantalan jari telunjuk atau jari tengah kedua tangan Anda, bukan kuku, dengan tekanan sedang yang terasa nyaman bagi diri sendiri. Pijat ketiga titik ini satu persatu dengan gerakan memutar searah jarum jam. Setiap titik bisa dipijat 50-100 kali, sampai terasa sedikit hangat, kencang, atau sedikit pegal dan kesemutan di area tersebut. Itu adalah fenomena Deki, mendapat energi, dan efeknya adalah yang terbaik. Metode 3, jurus pamungkas. Mengetuk meridian empedu sakelar utama, pelancar qi dan darah. Baiklah teman-teman, setelah persiapan panjang dengan minum ramuan dan pijat, akhirnya sampailah kita pada sajian utama video hari ini, yaitu rahasia paling ajaib, paling sederhana sekaligus paling penting, yang saya sebutkan di awal, meridian empedu. Banyak teman, termasuk anak muda, begitu tumbuh uban langsung mengeluh. Ah, tidak bisa apa-apa, ini keturunan. Ayah ibu saya juga cepat beruban. Tapi berdasarkan pengalaman banyak praktisi pengobatan tradisional senior, penyakit genetik yang murni ditentukan oleh gen sebenarnya tidak sebanyak yang kita kira. Banyak yang disebut keturunan sebenarnya karena satu keluarga hidup bersama dalam waktu lama memiliki pola makan dan kebiasaan hidup buruk yang sangat mirip. Nah, gerakan mengetuk meridian empedu yang tampak sederhana ini justru adalah sakelar utama untuk membantu kita memutus siklus buruk tersebut, memperbaiki konstitusi tubuh yang mungkin lemah dari bawaan lahir, dan menyelesaikan masalah produksi qi dan darah dari akarnya. Manfaat inti mengetuk meridian empedu.
Fungsi paling inti dari mengetuk meridian empedu diringkas dalam satu kalimat adalah memicu sekresi cairan empedu, sehingga secara drastis meningkatkan kemampuan penyerapan tubuh kita. Dalam pengobatan tradisional, empedu tidak hanya bertugas menyimpan dan mengeluarkan cairan empedu untuk membantu pencernaan, tapi juga mengambil keputusan keberanian. Jika ki empedu cukup, orang baru punya keberanian dalam bertindak. Jika sekresi cairan empedu lancar, maka biji-bijian, daging, dan ikan yang kita makan setiap hari nutrisinya baru bisa dicerna dan diserap dengan lebih efisien oleh limpa dan lambung kita, lalu diubah menjadi esensi yang bisa digunakan tubuh, yaitu ki dan darah yang kita sebut berulang kali tadi. Hanya jika sumber ki dan darah cukup, barulah kita punya cukup ki dan darah untuk menutrisi rambut. Jika ki dan darah cukup, masalah uban secara alami akan teratasi. Ada orang yang mengalaminya dengan rontoknya uban secara bertahap lalu tumbuh rambut hitam baru yang sehat. Ada juga yang lebih ajaib, rambutnya langsung berubah dari akar, mulai seperti tinta yang merembes di kertas. Dari putih jadi abu-abu, abu-abu jadi kuning, dan akhirnya perlahan kembali menjadi hitam. Kejutan tambahan mengetuk meridian empedu, melangsingkan tubuh. Gerakan ini punya satu efek samping yang membuat banyak teman, terutama ibu-ibu, merasa sangat senang. Bisa membantu Anda menghilangkan lemak menggelambir yang menumpuk tanpa sadar di paha bagian luar. Mengapa? Karena paha bagian luar kita justru adalah jalur utama meridian empedu. Orang yang meridian empedunya tidak lancar, sampah metabolisme tubuh dan lemak berlebih sangat mudah menumpuk di area ini, membuat pinggul melebar dan paha membesar. Anda rutin mengetuk meridian empedu setiap hari sama dengan melakukan pembersihan saluran yang kuat pada pipa drainase ini, mempercepat pembuangan sampah tersebut. Jadi, banyak teman setelah rutin mengetuk selama 1 atau 2 bulan, dengan gembira menemukan celana yang dulunya sesak, sekarang pipa celananya jadi longgar. Ada juga teman, terutama pria atau wanita yang suka olahraga, jika meridian empedu tidak lancar, sampah akan turun menumpuk di betis membentuk kaki lobak yang jelek. Ini juga tanda fungsi empedu kurang baik. Dengan mengetuk meridian empedu, hal ini pun bisa diperbaiki dengan sangat baik. Cara mengetuk meridian empedu yang benar. Gerakan ini harus dilakukan dengan standar agar hasilnya maksimal. Mohon perhatikan. Posisi persiapan. Anda bisa duduk nyaman di kursi atau tepi tempat tidur. Kedua kaki bisa ditekuk rileks secara alami. Mencari jalur, meridian empedu ada di sisi luar paha kita. Cara mencarinya paling mudah. Berdiri tegak posisi siap, tangan lurus ke bawah. Ujung jari tengah Anda yang menempel di garis jahitan celana samping. Garis lurus itulah kira-kira jalur meridian empedu di paha. Gerakan standar. Kepalkan kedua tangan dengan kepalan kosong tidak terlalu kencang, agar area ketukan luas, daya tembus kuat, dan tidak sakit. Mulai dari titik Huan Tiao, di pangkal paha, dekat pantat posisi paling cekung di pantat saat duduk. Lalu sepanjang garis celana luar paha, bagi menjadi 4 titik dari atas ke bawah secara merata. Ketuk, dung 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 dung, sampai ke lutut luar. Kekuatan dan jumlah, kekuatan harus sedang. Terbaik jika terasa sedikit pegal dan kencang saat diketuk. Jangan mengetuk sampai memar-memar. Setiap kaki diketuk 4 titik dari atas ke bawah dihitung 1 kali. Lakukan rutin 50-100 kali setiap hari. Ingat, kaki kiri dan kanan dua-duanya harus diketuk. Bisa dilakukan sambil nonton TV selesai dengan santai. Peringatan paling penting, mengetuk meridian empedu adalah tipikal pekerjaan lambat. Ini adalah perombakan mendalam terhadap tubuh kita, jadi butuh kesabaran dan ketekunan yang cukup dari Anda. Banyak masalah tubuh kita terakumulasi perlahan selama puluhan tahun. Ingin mengembalikannya perlahan dalam waktu 3-5 tahun adalah sangat masuk akal dan ilmiah. Jangan sekali-kali punya mental instan ingin cepat sukses, berharap ketuk beberapa hari langsung terlihat bayangannya. Kalau begitu, Anda tidak akan bertahan. Baiklah teman-teman terkasih, edisi berbagi super panjang tentang cara ilmiah mengatasi rambut beruban hari ini sudah selesai. Karena konten hari ini agak banyak, untuk memudahkan Anda mengingat dan mempraktikannya, saya akan mengajak Anda merangkum kembali konten hari ini dengan cepat dan jelas. 3 metode efektif memperbaiki rambut beruban. Perawatan internal.
Kita mempelajari prinsip kearifan dari resep kuno dinasti Mingpil Sangma, menggunakan wijen hitam untuk menutrisi jing ginjal akar masalah dan daun murbei untuk membersihkan darah panas gejala, menciptakan lingkungan sehat bagi pertumbuhan rambut hitam dari dalam tubuh. Pijat presisi. Pengobatan. Kita mengenal dan belajar melokalisasi 3 titik akupunktur besar penumbuh rambut di kepala, Jiaosun, Yuzhen, dan Baihui. Melalui pijatan rutin setiap hari untuk melancarkan qi dan darah di kepala, mengarahkan nutrisi berharga tepat ke akar rambut, jurus inti pengobatan luar. Kita menguasai secara rinci jurus terpenting hari ini. Mengetuk meridian empedu. Melalui gerakan sederhana ini untuk memicu sumber daya produksi qi dan darah tubuh, meningkatkan kemampuan pencernaan dan penyerapan, memberikan tenaga yang tak putus-putusnya bagi pertumbuhan rambut hitam dari akarnya. Terakhir, ada beberapa poin penting yang ingin Dr. Budi Hartono ingatkan secara khusus kepada Anda. Poin pertama, kesabaran adalah obat terpenting dalam semua metode ini. Entah itu terapi makanan, pijat, atau ketuk meridian empedu, bukan obat dewa yang bisa terlihat hasilnya dalam semalam. Tubuh kita ibarat sebidang tanah. Mengubahnya dari tandus kembali subur butuh waktu dan irigasi berkelanjutan. Mohon jangan terburu-buru. Jadikan metode-metode baik ini sebagai kebiasaan hidup seperti sikat gigi dan cuci muka setiap hari. Bersabarlah menunggu bunga mekar, tubuh pasti akan memberikan balasan yang memuaskan. Poin kedua, kombinasi jurus jauh lebih baik daripada berjuang sendirian. Jangan hanya mengandalkan satu metode saja. Strategi kesehatan terbaik adalah sambil rutin mengetuk meridian empedu dan memijat, perhatikan juga menjaga suasana hati yang optimis dan ceria, jangan memendam amarah, pastikan tidur yang teratur dan cukup, jangan begadang. Dan jaga pola makan seimbang. Perbanyak makan makanan penutrisi ginjal seperti kacang hitam, beras hitam, kenari, DEL. Dengan menyerang dari berbagai arah membentuk kekuatan gabungan, hasilnya baru bisa maksimal dengan usaha minimal. Poin ketiga, keamanan selamanya adalah nomor 1. Belajarlah mendengarkan suara tubuh Anda. Kekuatan ketukan dan pijatan harus disesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri. Jangan pakai tenaga kasar sampai melukai diri sendiri. Sebelum mencoba resep makanan apapun, jika Anda memiliki penyakit kronis yang cukup parah atau sedang mengonsumsi banyak obat-obatan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter profesional. Semoga sharing hari ini bisa membawa pencerahan sejati dan harapan jangka panjang bagi Anda yang sedang risau karena masalah uban. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda atau kerabat dan teman di sekitar Anda, jangan lupa bagikan kepada mereka. Kami juga menyambut Anda untuk berlangganan saluran kami dan menyalakan lonceng kecil agar tidak ketinggalan setiap sesi berbagi kesehatan dari kami. Di saluran sehat di hari tua, ada saya yang menemani Anda untuk menua dengan perlahan dan sehat walafiat.